Ini tiga-tiganya putra mahkota. Muhammad bin Salman, Al-Walid bin Talal, Khalid bin Abdul Aziz. Khalid bin Farhan maksud saya. Apakah tiga orang ini yang disebutkan Rasulullah SAW? Wallahu a'lam bishawab. Kita tinggal menunggu wafatnya Raja Salman dan di musim haji serta berperangnya tiga laki-laki ini. Ketika mereka berperang, muncullah Imam Mahdi. Berarti Imam Mahdi sekarang sudah ada. Berarti kapan Ustaz? Kita tunggu musim haji. Karena kemungkinan besar beliau dibaiat ketika beliau selesai melaksanakan ibadah haji. Apakah ibadah haji tahun ini? Hanya di bulan Ramadan Allah perintahkan surga berhias dan lebih cantik lagi. Untuk siapa Bapak Ibu? Halo? Pada kemana di jamaah? Jamaah. Woi jamaah. Mana suaranya? Kok ikut-ikutan menghilang suaranya? Apalagi sudah digadaikan ke KPU. Ya, ini untuk siapa? Untuk hanya umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Manakala kita sabar menjalani tugas kewajiban saum kita, manakala kita bersabar menunaikan ibadah-ibadah wajib kita di bulan ini, maka insya Allah pahalanya surga. Ya. Sabarnya apa? Sabar menahan hawa nafsu, nafsu makan, nafsu minum, nafsu amarah, nafsu apa lagi? Nafsu syahwat, ya, dan nafsu syaitan. Suara saya mulai menghilang waktu itu. Tapi jelas suara saya Bu. Alhamdulillah. Boleh saya berdiri Ustaz? Izin saya berdiri Ustaz. Nah biar kelihatan ibu-ibu ya dari tadi Masya Allah. Baik, kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wa huwa syahrul muwasah wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'amili. Ramadan adalah bulan pemerataan di mana Allah memeratakan rezeki kepada hamba-hambanya. Di mana di bulan Ramadan ini Allah menambahkan rezeki hamba-hambanya. Ayah bunda, saya teringat kepada satu kisah tentang bagaimana cara Allah menambah rezeki seseorang tanpa hisab. Tapi sebelumnya ingin saya tanya ini, jamaah, jika jamaah meminta kepada Allah kekayaan, lalu Allah kabulkan, tapi Allah hanya mengabulkan 1 tahun saja. Allah mengabulkan kita akan dibikin kaya raya hanya 1 tahun. Setelah itu kita miskin lagi, melarat lagi. Mau tidak jamaah? Enggak mau ya? Maunya selamanya? Maunya selamanya? Berarti memang kita berbeda dengan umat Nabi Musa. Ada satu kisah yang menarik. Kisatun ra'i'ah fi ahdi Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu, ada 2 suami istri hidup fakir di zaman Nabi Musa. Yang namanya fakir ini melarat lebih daripada miskin. Orang miskin masih punya mata pencaharian, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Maka disebutnya miskin. Punya motor, punya mobil, tapi gaji nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak cukup untuk menutupi hutang dan gaji karyawan. Itu miskin namanya. Nah di bawah miskin ada yang namanya fakir. Fakir itu tidak punya pekerjaan. Bagaimana dia mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari? Nah, ansat usratun fakiratun fi ahadi kalimilah Musa alaihi salatu wassalam. Hiduplah satu keluarga yang fakir di zaman Nabi Musa. Lalu sang istri bilang kepada suaminya, ya Zawzi, alam yakun Musa nabiullah wa kalimuhu. Wahai suamiku, bukankah Musa alaihissalam ini Nabi Allah dan kalam Allah? Allah berkata-kata langsung dengan Nabi Musa. Betul wahai istriku. Idan lima la nashku ilaih. Kenapa kita tidak datang kepada Musa Nabi kita, mengadukan bagaimana susahnya hidup kita? Wa nas'aluhu ayyakulu li rabbih ayyughalina bi fadlihi minal kiram hatta na'ish ragadan fi ragadin wa haniyatin.
Lalu kenapa kita tidak datang kepada Musa meminta agar Musa curhat sama Allah, mengadukan tentang kesusahan hidup kita, agar Allah memberi kita kecukupan, kekayaan, sehingga di sisa umur kita paling tidak bisa hidup bahagia. Sang suami mengatakan, ni'mal imrati anti ya zaujati. Cerdas kamu ya dalam hal ini, kata suami ya. Maka keduanya datang kepada Nabi Musa di waktu subuh. Surhatlah mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini kisah nyata Bapak Ibu, ini kisah nyata. Lalu mereka ngadu curhat pada Nabi Musa alaihissalam, mengadukan tentang susah dan menderitanya mereka hidup selama ini dalam keadaan fakir. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah mereka minta Nabi Musa mengadu kepada Allah agar Allah memberi mereka kekayaan, subhanallah, Allah mengabulkan. Ketika Nabi Musa menyampaikan kepada mereka, mereka bertanya, "Famadal jawab ya Musa alaihissalam, ya Nabi Allah?" Apa jawaban dari Allah wahai Nabi Allah, wahai Nabi Musa? Nabi Musa mengatakan, "Inna Allah istajaba du'akum. Inna Allah istajaba su'alakum." Allah menjawab permintaan kalian. Wa innahu sayughanikum bi fadlihi wa kiramih. Dan sungguh Allah akan membuat kalian kaya dengan keutamaan yang diberikannya. Lakinna li'amin muddatin wahidin faqat. Li muddatin amin wahidin faqat. Tapi kalian hanya akan kaya setahun saja. Kalian hanya akan kaya setahun saja. Agak gatal tenggorokan saya Bapak Ibu. Iya. Saya minum dulu nggak apa-apa Bapak Ibu. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini Bapak Ibu. Apa kemudian yang terjadi? Ketika Nabi Musa menyampaikan Allah mengabulkan permintaan kalian. Wa innahu sayughnikum bi fadlihi wa karamih. Lakinna li muddati amin wahidin faqat. Tapi Allah hanya akan membuat kalian kaya setahun saja. Wa idza inqidal am adu antuma ila faqrikum awalan. Kama fil awal. Ya. Tapi setelah itu kalian akan miskin kembali, akan fakir lagi, akan susah lagi. Apa kemudian tanggapan mereka? Mereka senang luar biasa, bersyukur mereka kepada Allah. Terima kasih ya Allah, betapapun Kau mengabulkan doa kami hanya untuk 1 tahun. Kami senang, kami bangga. Paling tidak kami pernah merasakan jadi orang kaya walaupun hanya setahun. Ya. Maka apa yang terjadi kemudian? Ija'al rizqi min Allah min haitsu la ya'lamun wa min haitsu la yahtasibu. Tiba-tiba datang rizki kepada mereka dari arah yang tidak mereka tahu dan tidak mereka duga sebelumnya. Wa faj'atan sarat agdal qaum. Sarat agdal qaum. Maka dalam waktu yang tidak berselang lama, jadilah keluarga ini paling kaya di kampungnya. Subhanallah, paling kaya di kampungnya. Maka kemudian sang istri berkata lagi, "Wahai suamiku, Allah mengabulkan doa kita. Sekarang kau menyaksikan kita orang paling kaya di kampung ini. Tidak ada yang lebih kaya daripada kita." Betul wahai istriku. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan harta sebanyak ini? Suamiku, tetangga kita ini miskin-miskin, menderita seperti kita. Kita bantu mereka dengan harta ini. Kita bikin mereka senang sebagaimana kita senang. Kita layani kebutuhan mereka. Jangan kita biarkan mereka melarat miskin seperti kita. Sepakat istriku. Yang kedua suamiku, di sekitar kita ada 7 jalan raya. Kita menyaksikan 7 jalan raya ini penuh dengan orang-orang musafir. Selalu ada yang lalu lalang, mereka jauh dari negeri seberang. Kita bikin rest area suamiku. Kita bikin rest area, kita bikin tempat istirahat, tempat makan, pool AC, pool makanan gratis semuanya. Kita rawat, kita takzim kepada mereka.
Sepakatlah sang suami. Subhanallah, mulailah mereka sibuk dengan itu. Sibuk berbagi kepada tetangga yang membutuhkan, membuat tetangga di kampungnya semuanya menjadi senang dan bahagia, tercukupi semua kebutuhan hidup mereka. Membuat rest area di 7 jalan raya, melayani, memanage semua. Ya, sibuklah mereka setiap hari, setiap bulan, hingga berlalulah waktu 1 tahun. Hatta inqadal 'amul wahid walakinnahum la ya'uduna ila fikrihim wa hum ala halihim. Sudah berlalu 1 tahun dan masuk tahun berikutnya, mereka tidak kembali miskin, mereka tidak kembali susah, mereka tidak kembali melarat. Padahal Allah berjanji hanya 1 tahun saja. Nabi Musa menghitungnya, ini sudah masuk tahun baru, sudah masuk bulan baru. Lah, kok mereka masih kaya raya? Mereka masih cukup, masih lebih, dan masih sepertinya mereka makin lama makin kaya. Ada yang salah nih kayaknya. Nabi Musa pergi lagi menghadap kepada Allah. Faqala Musa ila Allah azza wa jalla, ya Rabb, istaratta lahum li'amin wahidin faqat wa hada qadir qadar 'am. Wahai Allah, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau mengisyaratkan untuk mereka hanya 1 tahun saja. Sekarang sudah 1 tahun lebih, ya Allah, tapi kok mereka masih kaya raya? Kok mereka masih seperti ini? Bahkan kekayaan mereka tidak berkurang sedikit pun. Bukankah Engkau mensyaratkan hanya 1 tahun untuk mereka? Ya, Pak. Halo? Sepi sekali ini kita. Jamaah, masih bersama saya? Lihat, Masya Allah. Mina. Maka apa jawaban dari Allah Azza wa Jalla, ya Musa? Astahiyatu li ibadi ayyakuna 'alda wa akram wa arham minni. Musa, aku malu jika ada hambaku lebih penyayang daripada aku. Aku malu jika ada hambaku lebih pengasih daripada aku. Fatahtu babar rizki baban wahidan faqat lahum. Aku hanya membukakan 1 pintu rizki saja untuk mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Berbagi kepada tetangganya yang membutuhkan, memberikan pertolongan pada orang lain, itu membuka 7 pintu rizki yang lain. Dan aku tidak bisa menutupinya. Maka itulah yang terjadi, Musa. Allahu Akbar. Jamaah, tadi saya tanya jamaah, mau tidak kaya 1 tahun, setelah itu balik lagi seperti semula? Jamaah jawab tidak mau tadi. Mereka apa yang terjadi kemudian? Mereka tidak kembali miskin lagi. Mereka tidak lagi kembali fakir. Mereka tidak lagi melarat. Bahkan sampai hayat mereka tetap bergelimang harta dan pahala, jabat. Itulah indahnya berbagi. Maka jangan samakan matematika kita dengan matematika Allah di saat berbicara tentang rizki. Rizki tidak akan berkurang dengan sedekah yang kita lakukan. La tanqusul mal bis sedekah. Harta tidak akan pernah berkurang dengan sedekah. Itu Rasulullah yang mengatakan. Yakin tidak dengan kata-kata Rasulullah? Lalu kenapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bal tasdad, bahkan akan bertambah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah iman yang berfungsi di dalam hari ini. Nah, jamaah, maka di bulan Ramadan ini Rasulullah memberikan motivasi kepada kita. Apa motivasinya? Ya, ini motivasinya sebagaimana dalam tarhib. Nah, apa kemudian kata Rasulullah SAW? Man fatara fihi sa'iman kana lahu ka'isqi rakhabatin wa maghfiratin lidzunubih. Barang siapa yang memberikan sedekah makanan untuk berbuka orang yang saum di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala 1 seperti memerdekakan seorang budak. Bu, ibu suka bikin kolak? Suka. Bu, kolak kalau 1 cup itu berapa harganya, Bu? 5.000. Sama minum cupnya juga berapa? Sampai
500. Air minum kemasan yang satu kecil 500. Jadi cuma 5.500. Kita bersedekah kepada orang yang saum lalu dia berbuka dengan kolak yang 5.000 tadi, dengan air minum yang 500 tadi, pahalanya sama dengan satu memerdekakan budak. Berapa harga memerdekakan budak? Bilal bin Rabah itu dimerdekakan 200 dinar oleh Abu Bakar. 1 dinar 2,5 juta. Berarti harga memerdekakan Bilal 500 juta. Luar biasa. Sedekah 5.000 dibayar 500 juta. Apa itu bukan berkah? Sekali lagi, beda antara hitungan Allah dan Rasulnya dengan hitungan KPU, Bapak Ibu. Beda. Jangan samakan. Matematika Allah berbeda dengan matematika KPU. Kalau matematika Allah jelas, matematika KPU membingungkan. Halo? Aman? Aman, Pak? Oh, lanjut. Aman tadi. Yang kedua, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Ampunan bagi dosa-dosanya. Subhanallah. Luar biasa jual beli ini. Ya. Maka apa kemudian kata seorang sahabat, ya Rasulullah, laisa kuluna yajidu ma bi yuftiru fi sa'im. Ya Rasulullah, tidak semua kami bisa berbuka, bersedekah untuk memberikan buka orang yang saum seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW? Yu'tillahu hadas sawab. Allah akan memberikan pahala memerdekakan budak, ampunan dosa, ala liman yuftiru saiman, bagi siapapun yang memberikan berbuka bagi orang yang saum, ala mazaqati labanin, bagi mereka yang memberikan buka saum hanya dengan secawan air minum, susu, secawan susu, atau tamratin, atau dengan sebutir kurma, atau syurbati ma'in, atau seteguk air, pahalanya sama. Subhanallah. Ya, benar-benar tarhib Ramadan ini, apa yang disampaikan Rasulullah, membuat kita cerdas secara spiritual. Apa maksudnya cerdas secara spiritual? Yakin Allah tidak menyalahi janjinya, yakin Rasulullah tidak berdusta. Spiritual, benar-benar modal keyakinan dan keimanan. Yang kedua, cerdas finansial, nabung menjelang Ramadan supaya bisa bersedekah sebagaimana apa yang tadi Rasulullah sampaikan, bisa memberikan sedekah bagi mereka untuk berbuka sahur. Halo jemaah, lanjut. Masih ada waktu. Sampai jam berapa, Bu? Sampai subuh. Saya tagih sampai subuh. Ini baru jam 9 kayaknya. Jam 9:30. Oh, sudah banyak yang muntaber nih. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Jemaah yang dirahmati Allah. Apa kemudian kata Rasulullah SAW? Waman ashbaha sa'iman, dan siapa yang berikan kekenyangan perutnya kepada orang-orang yang saum, artinya dia diberikan makanan sehingga perutnya kenyang, bukan hanya makanan berbuka saja. Kana lahu magfiratan lidunubihi, Allah akan memberikan ampunan baginya atas dosa-dosanya. Wasaqahu rabbuhu min haudi, dan Allah akan memberinya minum dari telagaku nanti di padang mahsyar, surbatan la yasmu ba'da hatta yadkhulal jannah. Hanya satu teguk saja, tidak haus selamanya sampai masuk surga. Subhanallah. Yang mana berarti Allah? Selesai sholat maghrib, Bang, Abang sudah berbuka dengan sedekah kolak saya dan minumnya. Sekarang Abang saya traktir, Bang. Mau makan di mana? Mau makan di Pindang 77? Mau makan di rumah makan Ampera? Atau di mana, Bu? Kampung Pesisir. Kampung Pesisir. Mau di mana? Pilih Pindang 77. Saya pengen pindang tulang sama pindang patin. Diajak makan ke situ, kenyang.
Apa pahalanya? Diampuni dosa-dosanya, kemudian Allah beri dia minum nanti di telaga mahsyar dari telaga Rasulullah SAW, tidak akan haus sampai masuk surga. Artinya ada jaminan masuk surga. Kemudian kata Rasulullah SAW juga di sini jelaskan, wa kana lahu misru ujrihi min ghairi ayyan kusamin ujrihi syai. Dia akan mendapatkan pahala saum dari pahala saum orang yang menerima sedekahnya tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Allahu Akbar. Cerdas secara finansial. Apa itu Bapak Ibu? Saya tidak mau hari ini saumnya hanya 1 hari saja. Saya ingin hari ini saya saumnya lebih dari 1 hari. Silakan. Bikin orang berbuka dan kenyang dengan sedekah makan kita. Maka kita dapat pahala saum kita, dan kita dapat pahala saum mereka tanpa dikurangi pahala mereka. Subhanallah. Ya, inilah cara cerdas kita dalam menghadapi Ramadan. Makanya Bapak Ibu, kami kalau kuliah di Timur Tengah itu menjelang Ramadan seperti ini, dompet kami sudah tebal. Karena beberapa syekh datang ke kesakan kami, ke maskanah kami, tempat kami tinggal, berbagi sedekah dalam bentuk real, dolar, pounds Mesir, ya Bapak Ibu, macam-macam. Alhamdulillah, ya sampai cukup untuk bekal 1 tahun, bisa jalan-jalan Bapak Ibu ya, bisa kirim ke rumah. Subhanallah. Ada yang kasih kurma 2 peti, bisa kita kirim ke Indonesia. Subhanallah. Itulah berkahnya Ramadan, syahrun yuzadu fihi rizqullahi. Maka sangat senang tentunya, dan kita tentu bisa mempersiapkan apapun yang kita butuhkan untuk bisa seperti apa yang disampaikan Rasulullah tadi. Betul Bapak Ibu? Tapi tidak mungkin bagi saudara-saudara kita yang saat ini berada di Gaza, Palestina. Betul Bapak Ibu? Saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, mereka sudah lapar sebelum datang Ramadan. Mereka sudah saum tanpa makan dan tanpa minum sebelum Ramadan tiba kepada mereka, bahkan jauh sejak 7 Oktober yang lalu Bapak Ibu. Palestina itu dikelilingi oleh 350 juta Muslim Arab. Ini Palestina, di sekelilingnya ada 300 juta Muslim Arab. Dan di Palestina tidak lebih dari 15 juta Yahudi hari ini. Tidak lebih dari 15 juta. Maka sesuatu yang tidak masuk di akal saya, kok bisa 15 juta mengalahkan 350 juta. Ini yang tidak masuk di akal. Di Arab kemarin Bapak Ibu, makanan berlimpah luar biasa. Bahkan jemaah umrah itu makan terkadang, ambisi begitu rakusnya ngambil di piring, blek. Selesai makan mereka sisakan, hanya makan sedikit saja, sisanya tidak mereka makan. Lalu petugas membuangnya ke tong sampah. Ya Allah, padahal saudara-saudara kita mereka mati karena kelaparan. Berbulan-bulan mereka tidak makan Bapak Ibu, hingga tubuh mereka menjadi kurus tulang belulang seperti ini Bapak sekalian. Allahu Akbar. Apakah kita tidak akan dihisab? Kita pasti dihisab oleh Allah. Allah pasti menghisab kita Bapak sekalian. Mungkin pemandangan ini yang Bapak Ibu bisa saksikan di layar-layar HP Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menyaksikan berita terkait dengan Gaza hari ini. Di blokade, sudah dibantai, rumah mereka hancur, terusir, lalu mereka dibiarkan tanpa bantuan. Bantuan yang ada mereka batasi, mereka halangi untuk tidak bisa masuk, bahkan mereka hancurkan bantuan itu. Dan ketika di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, begitu banyak saudara-saudara kita, ternyata banyak umat Islam seluruh dunia. Saya lihat di Madinah, saya lihat di Mekah Bapak Ibu, dari seluruh dunia hadir banyak umat Islam, tapi nyaris tidak ada satu negara Islam pun yang bisa membantu membebaskan Palestina dari kezaliman Gaza, kezaliman Zionis. Saat itu saya paham, ketika Rasulullah detik-detik jawab beliau akan dicabut oleh malaikat Israel. Di saat Israel dan Jibril datang menghampiri beliau, Rasulullah berkata, Jibril, mahaki amamullah. Jibril, apa hakku nanti di hadapan Allah? Wahai Rasulullah, semua pintu surga sudah dibukakan untuk Anda. Kami para malaikat sudah siap menanti kedatangan ruh Anda.
Bahkan tempat Anda al-wasilah di surga sudah dibukakan. Silakan saksikan, lihat Rasulullah, itu sudah dipersilakan buat Anda. Sedikit pun Rasulullah tidak meliriknya. Surga yang begitu indah tidak tertarik Rasulullah sedikit pun. Wajah beliau masih cemas, pandangan beliau masih menatap ke depan. Sampai-sampai Jibril bertanya, "Anta la tasta'id bihadzal khabar ya Rasulullah?" Anda tidak senang dengan berita ini ya Rasulullah? Jibril, bagaimana nasib umatku di akhir zaman, Jibril? Ceritakan padaku bagaimana nasib umatku di akhir zaman sepeninggalku. Sehingga di akhir ayat ya Rasulullah memanggil kita berkali-kali, ummati, ummati, umatku, umatku. Azizun alaikum ma'anitum. Begitu berat baginya penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum. Begitu berharap kalian bahagia, begitu berharap beliau senang. Inilah barangkali membuat Rasulullah menangis Bapak Ibu menyaksikan kita hari ini. Seseorang bertanya kepada saya, "Ustaz, apakah ini akan selamanya Ustaz?" Saya katakan, tidak Pak. Demi Allah ini tidak akan selamanya. Lalu kapan penderitaan Palestina berakhir Ustaz? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini sudah sering saya sampaikan. Kabar gembira datang dari seorang syekh yang sempat hilang dari pemantauan saya. Tadi disampaikan tanggal 1 Oktober saya masih berada di Yerusalem. Salat subuh kami di Masjidil Aqsa bersama 29 jemaah Indonesia yang berkunjung ke Gaza, yang berkunjung ke Palestina. Tanggal 1 itu pula saya pamitan kepada guru saya Syekh Ali Al-Abbasi, Ketua Rabitatul Ulama Palestin. Lalu kami masuk nyebrang ke Transjordania melalui Tabak. Masuklah kami ke Jordan. 3 hari kami di Jordania. Tanggal 4 kami terbang, tanggal 5 kami berada di Jakarta. Tanggal 6 saya sadar di rumah. Besoknya saya mendapatkan berita di TV langsung, Gaza dibantai habis. Allahu Akbar. Bapak Ibu, orang yang menemani saya selama di Palestina telepon saya, Ustaz pulang kami dibantai Ustaz. Dan alhamdulillah beliau dan istri dan anaknya sudah kita kasih ongkos, alhamdulillah Bapak Ibu. Yayasan kami mengirimkan dana untuk mereka dan alhamdulillah mereka sekarang sudah di Indonesia. Mereka minta diselamatkan, kita kirimkan dana untuk mereka kembali ke Indonesia. Beliau sudah mendapatkan izin untuk tinggal di Indonesia, suatu keluarga. Alhamdulillah, sekarang beliau ada di Bogor Bapak Ibu bersama keluarganya. Saya jadi teringat ketika memegang batu Islamiyah disebut Rasulullah SAW yang ada di Masjid Qubatul Sahra Bapak Ibu. Kalau kita masuk ke Masjidil Aqsa lewat Babul Huttah, maka masjid pertama dari komplek Al-Aqsa adalah yang kita dapati Masjid Dome of the Rock yang kubahnya kuning emas. Disebut Dome of the Rock atau Qubatul Sahra karena di dalam masjid itu ada batu Sahra, Rock, batu Miraj yang dinaiki Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Besarnya sebesar kubah emas tadi. Ada satu pilar, di mana pilar itu akan ada lubang yang menghubungkan kita dengan batu tadi. Di saat saya memegangnya lengket Bapak Ibu, dan saya cium subhanallah harum minyak kasturi. Di situ saya paham, oh kenapa Rasulullah selalu menggunakan minyak kasturi ketika sholat 5 waktu, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Dalam kajian seperti ini, karena ternyata Rasulullah teringat dengan harumnya kasturi yang tercium selama beliau naik dari bumi ke Sidratul Muntaha, dan rupanya itulah yang sekarang keluar menggantikan harumnya darah para syuhada di Gaza. Ini saya bawakan minyak kasturinya Bapak Ibu, oleh kami dari Palestina, tapi kami kemas dengan kemasan kami Bapak Ibu sekalian. Tapi yang butuh silakan di luar ada. Barangkali juga persiapan mau kurmanya ada, bukan jualan Bapak Ibu, tidak. Tapi Bapak Ibu membeli itu berarti Bapak Ibu ikut membantu kami membebaskan Palestina. Karena kami sudah menjual jiwa raga kami untuk Palestina Bapak Ibu. Saya keluar dari pekerjaan saya 2014. Teman-teman saya mengikuti saya mengelengkan keluarga mereka. Setiap bulan kami keluar, kami meninggalkan keluarga. Kami berharap bisa ada jawaban dari kami kepada Allah ketika Allah menghisab kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berita gembira datang dari Syekh yang satu ini. Lama saya kehilangan berita dari beliau. Tiba-tiba datang berita terbaru dari beliau. Apa berita terbaru dari beliau? Sama dengan mimpi yang kemarin saya baca dari Syekh, seorang Syekh dari Syam. Betapapun demikian saya tidak tahu Syekh siapa yang dimaksudkan. Berita apa?
berita tentang dekatnya kemenangan bagi Palestina. Bapak Ibu bisa membaca. Perang di Gaza ternyata dipimpin Rasulullah SAW langsung. Seorang ulama Syam bermimpi beberapa hari yang lalu melihat Rasulullah berkemas-kemas dengan perlengkapan perang dan logistik. Maka ulama tadi bertanya, ila aina anta dhahab ya Rasulullah? Di mana anta dhahab? Tujahiz, ila aina anta dhahib? Mau ke mana engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, aku mau ke Gaza, sebarkan kabar ini. Aku mau ke Gaza. Ana dhahibun ila Gaza. Ana dhahibun ila Gaza. Subhanallah, ini berita kedua yang saya dengar. Nanti saya sampaikan siapa yang pertama kali menyampaikan berita ini kepada saya beberapa tahun yang lalu. Kalau tidak salah 1,5 tahun yang lalu beritanya Bapak sekalian. Dan ini kabar gembira yang disampaikan oleh Syekh tadi. Syekh tadi mengatakan, lata ya akhin min usrati, aku punya keluarga, aku punya saudara laki-laki dari keluargaku. Alladhi yatajawaz bimra'atin min Suriah. Dia menikah dengan seorang wanita dari Suriah. Jadi saudara dia laki-laki menikah dengan seorang wanita Suriah. Lalu mereka tinggal di belakang rumah sakit As-Sofa yang dibom tahun yang kemarin. Hancur karena bom ini, rumah sakit As-Sofa. Nah, istrinya selamat, dia selamat, keluarganya selamat. Tapi sang istri menangis setiap malam. Menangis setiap malam. Sehingga sang suami ini khawatir, saudaranya khawatir. Limana tabkin ya zaujat? Mabika ya zaujati? Ada apa kau menangis setiap malam? Kenapa kau menangis setiap malam, wahai istriku? Apa jawaban sang istri? Ya zauji, ya zaujat, Allah. Maka itu bin Nabi Muhammad SAW fi kulli yaumin min manami lailatul mariyah. Wa kadzalika fi lailatul mariyah. Wahai suamiku, setiap malam aku bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Malam tadi pun aku mimpi Rasulullah datang kepadaku tadi malam. Terus apa yang membuatmu menangis? Beliau mengatakan, malam tadi kami berkumpul bersama Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa. Ini kunjungan kami 2017 Bapak Ibu, bersama jamaah dari Makassar. Inilah Masjid Dam Abdullah. Kalau kita masuk dari Mabul Huto di belakang kami. Saya ditemani istri saya. Ini batu miras ada di dalam sini. Besarnya sebesar kubah ini, kubah emas. Maka dinamakan Dam Abdullah atau kubah Susara. Dan ini adalah kubah di mana Rasulullah berdiri menjadi imam solat, mengimami 1.500 Nabi Bani Israel dalam peristiwa Isra. Sebelum beliau naik ke ruang ke Sidratul Muntaha, ujung alam semesta. Kemarin itu kata istrinya, Rasulullah duduk di sini. Rasulullah duduk di sini dan di sekeliling beliau adalah kami warga Gaza yang syahid. Tapi anehnya Rasulullah bukannya menangis menyaksikan kami. Rasulullah tersenyum menyaksikan kami. Rasulullah tersenyum. Wa yatabassamu yaqulu lana. Dan Rasulullah berkata kepada kami, Isbiru ya ahla Syam, isbiru ya ahla Syam. Qaribun alaikum nasrun minallah. Sabar wahai keluarga Syam, wahai ahlul Gaza, wahai penduduk Gaza. Pertolongan Allah telah dekat untuk kalian. Allahu Akbar. Pertolongan Allah telah dekat untuk kalian. Allahu Akbar. Bapak Ibu, inilah kabar gembira ya, bahwa penderitaan Palestina tidak akan selamanya. Artinya telah dekat pertolongan Allah untuk kemerdekaan Palestina dan kehancuran. Amin. Oh, nggak ada yang amin kah? Bukan amin semua ini. Tidak ada yang mengaminkan saya. Atau jangan-jangan sudah diganti dengan kobul, karena takut dengan kata-kata amin. Ya Pak, kisah nyata ini memberitahukan pada kita bahwa Gaza sebentar lagi akan menang Bapak Ibu, dan akan hancur selama-lamanya, sehancur-hancurnya. Amin. Ketahuan sekarang. Jawab dari pertanyaannya, kapan Ustaz itu akan terjadi? Hanya Allah yang tahu kemenangan ini kalau Dia Allah.
Saya hanya mendapatkan kisi-kisi saja dari Rasulullah SAW. Apa Ustaz kisi-kisinya? Boleh saya bahas Bapak Ibu? Jamaah yang dirahmati Allah. Pertama, saya tampilkan hadis Rasulullah yang satu itu. Pernah membaca hadis ini Bapak Ibu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yab'atsu min hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujadidu ridaha." Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini ala ra'si setiap kelipatan kulli mi'ati sanah 100 tahun sekali. Man seseorang yujadidu ridaha yang akan memperbaiki agamanya. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini memberitahukan kepada kita setelah Rasulullah SAW wafat 100 tahun sekali akan muncul mujadid, bukan Nabi, bukan Rasul, mujadid yang tugasnya satu, membersihkan Islam dari paham-paham sesat. Maka ketika beliau datang, Islam akan kembali ke makom Rasulullah SAW. Ma'ana alaihi wasallam. Tidak akan ada lagi orang yang mengaku paling sunnah. Tidak akan ada lagi orang yang getol membid'ahkan orang lain, padahal dirinya berlumuran bid'ah yang paling dahsyat. Hanya Islam di zaman Rasulullah yang nanti akan ada kembali ke zaman Rasul dan para sahabat. Yang kedua, umat Islam akan dipersatukan tahta qiyadatih, akan ada di bawah kepemimpinannya, kehilafahan ada minhajul nubuwah. Yang ketiga, umat Islam akan memimpin dunia. Tidak ada tempat sejengkal pun di muka bumi melainkan Islam akan tegak di sana. Rasulullah menegaskan tidak ada satu rumah pun di muka bumi, di kampung ataupun di kota, illa sayyiduhu babuhu Islam, melainkan Islam akan mengetuk pintu rumah itu di kampung ataupun di kota. Dan yang kelima, umat Islam akan kaya raya, dunia aman sejahtera, dan umat Islam akan kaya raya. Jadi jangan khawatir, ketika mujadid ini datang, hutang sama cicilan kita lunas. Amin. Oh, kencang-kencang apa ini? Ketahuan dulu lunas. Siapa ustaz yang akan diutus nanti? Nah ini orangnya bukan. Law lam yakun minad dunya illa yaumun. Andai tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari. Andai ini hari terakhir besok kiamat, ini hari terakhir besok kiamat, laqawwalallahu dzalikal yaum. Sungguh Allah akan memanjangkan hari itu hatta yubasa fi rajulun min ahli baiti, sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dari keturunanku, dari Al-Hasan. Ketika Rasul dan Ali bin Abi Thalib pulang, Al-Hasan ke Rasulullah, Al-Husain ke Ali. Rasulullah menggendong Al-Hasan dan mengatakan, "Ya Ali, inna min zuhri Amerika sayuladu rajulan yuwati ismu ismi wa ismu abi ismu abi." Hai Ali, dari anakmu Hasan ini akan lahir dari sulbinya seorang laki-laki yang namanya serupa dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Berarti namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Yallal ardu qistan wa adlan, akan memulih bumi ini dengan keadilan dan kesejahteraan, kama muriyat sulmal mujawra, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kejahatan dan kesemena-menaan. Alhamdulillah. Jawab, siapakah umat Islam terakhir yang memimpin dunia? Turki Utsmani. Sepakat Turki? Sepakat. Turki berakhir di 3 Maret 1924. Betul? Turki berakhir 3 Maret 1924. Berarti kapan? Apakah tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. Kita tunggu tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya Ustaz? Panjang lagi kalau saya bahas. 1. Wafatnya Raja Hijaz. Hijaz al-makan tamudun min Makkah ila Madinah, tempat yang terbentang dari Makkah ke Madinah, Hijaz. Artinya kita menunggu meninggalnya Raja Saudi Arabia. Yang kedua, 3 putra mahkota akan berperang di Ka'bah, di Masjidil Haram, berperang berebut kekuasaan setelah matinya Raja Saudi Arabia. Sekarang ada 3 putra mahkota, Muhammad bin Salman, Khalid bin Farhan, Al-Walid bin Talal. Apakah 3 ini yang Rasul maksudkan? Yattatilu salasatun 'inda kanzikum, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya putra mahkota. Wallahu a'lam bishawab.
Ketika mereka berperang, muncullah Imam Mahdi. Berarti Imam Mahdi sekarang sudah ada. Saya yakin beliau sudah ada. Berarti kapan Ustaz? Kita tunggu musim haji. Karena kemungkinan besar beliau dibaiat ketika beliau selesai melaksanakan ibadah haji. Apakah ibadah haji tahun ini? Allahu a'lam bishawab. Allahu akbar. Yang jelas, kalau Imam Mahdi sudah ada, berarti 3 pasukan terbaiknya sudah ada. Betul. 3 pasukan terbaiknya yang Allah catat nama mereka di surga Firdaus sudah ada, insya Allah. Dan ternyata 1 dari 3 pasukan terbaik itu berasal dari Bengkulu, Bapak Ibu. Allah Akbar. Betul, dari Bengkulu, Ustaz. Baik, saya perlihatkan dalil ya. Bapak Ibu biar puas, saya kasih dalil. Mau dalilnya Bapak Ibu? Yang jauh sedikit berarti gak jadi ya. Yakin dari Bengkulu? Baik, kita lihat. Annahu sauban hadasah anam sabiya Rasulullah SAW sauban mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini, bumi yang bulat dibikin datar, hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke baratnya. Wa atani al-Kang Zain, Allah memberikan kepada kedua pusaka, al-ahmar wal abyadu, pusaka merah dan pusaka putih. Catat hadis ini Rasul menyebutkan merah putih. Wa ala ummati sayughumul maza wala mida, umatku di akhir zaman akan kembali memimpin timur hingga ke barat dunia dengan pusaka merah putih tadi. Allahu akbar. Bapak Ibu, inilah ternyata hadis ketika saya seminarkan. Di samping saya ada Profesor Ahmad Mansur Suranegara. Beliau guru besar sejarah dari Universitas Pajajaran. Ustadz, ini hadis yang membuat para ulama kita berkata ketika perang melawan Belanda dan Jepang, robek warna birunya, sisakan merah putih, itu pusaka Rasulullah untuk Nusantara. Allahu Akbar. Coba, saya tidak mengatakan ini tentang Indonesia. Kepada guru saya langsung saya tanyakan Bapak Ibu. Ini selesai sholat subuh di Masjid Kibli, masjid besar kedua di Komplek Al-Aqsa. Beliau guru saya belajar sejarah Palestina dari beliau. Si Ali Al-Abashi, Ketua Rabitah Ulama Palestina. Saya tanya langsung tentang merah putih ini kepada beliau. Kedua, 2017 setelah salat asar kami diundang oleh Dr. Yusuf Abu Sudah. Beliau parkan hadis. Bapak Ibu yang belajar hadis di Al-Aqsa, ini beliau dosen ya. Al-Quds Institution. Beliau guru ilmu hadis. Saya tanya juga sama. Dan yang ketiga, Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, Wakil Ketua Rabitah Ulama Palestin. 2016 belum jadi imam sholat tarawih di Jogokarian. Tiga-tiganya kita tanya tentang Indonesia dan merah putih kepada mereka. Apa kata mereka? Sama jawabannya. Ala kulli biladin alladina yaqbaluna al-islam madinahum antum ya Indonesia lamma yakhtakum mawrisan hadadikum basah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Bengkulu Indonesia bukan? Berarti nggak salah saya jawab Bengkulu kan? Benar ya Bapak Ibu? Berarti nggak salah saya jawab Bengkulu. Betulkah tinggal di Indonesia? Baik. Arab sudah dijabah Rasulullah dan para sahabat. 610 Masehi sampai 632 Masehi. Dari Madinah Rasulullah genggam dunia. Afrika sudah dijamah Sohim di bala ademi. Perang salib 1187. Sore itu dia dari gubernur Mesir memenangkan perang salib. Bizantium hancur di talib muslimin. Tepat di tahun tadi 1187 dari Mesir Kairo Afrika, Sohim bin Al-Ayyubi menggenggam dunia. Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih, Sultan Turki paling muda, usia 22 tahun, menguasai 21 negara. Negara terakhir yang beliau kuasai Konstantinopel.
Maka tepat di tanggal 29 Mei 1453 dari Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih memimpin dunia. Yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam adalah Asia Tenggara. Kira-kira dari Asia Tenggara, negara mana Bapak Ibu? Saya yakin negara Bengkulu. Betul, negara Bengkulu. Baik. Ramadan kemarin saya membahas ini langsung bersama di hadapan murid-murid mereka. Yang pertama Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani, ulama ternama di Yaman. 2010 saya mendapatkan kesempatan untuk S2 di Yaman. Namun karena terjadi kuliah, kami gagal melanjutkan studi kami di sana Bapak Ibu. Kami kembali ke Indonesia karena luar biasa. Bapak Ibu, beliau terkenal luas, sudah meninggal dunia. Ramadan kemarin kami bertemu dengan murid-murid beliau. Yang kedua Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, ulama terkenal dari Saudi Arabia, dari kota Mekah. 2 kali digali kuburannya, jasadnya masih utuh. Tadinya harus dipindahkan setahun sekali di Baki, makam Baki Madinah, tapi ternyata jasadnya masih utuh dan harum luar biasa. Beliau ini mimpi bertemu Rasulullah SAW. Bahkan guru beliau Syekh Utsman mendapatkan kasah bertemu Rasulullah, dan dalam mimpi itu Rasulullah berlari sama dengan mimpi Syekh dari Gaza. Rasulullah berlari, ya Rasulullah, di mana anda tusri, aina anta dahib? Kemana anda pergi? Kenapa anda tergesa-gesa? Ana dahibu ilal Gaza, sa'uqatilu yahudil ladina qtulul ummati fiha. Aku akan berangkat ke Gaza, akan aku perangi membantai umatku di sana. Ana astarik dhahiban ma'aka ya Rasulullah. Izinkan kami ikut perang bersama anda ya Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah berhenti. Rasulullah melambaikan tangan sambil menangis. Di depan Rasulullah ada pasukan dalam jumlah besar. Kami bertanya, ya Rasulullah, fa'aksiru adaduhum man haula. Banyak sekali jumlah mereka, siapa mereka ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Ummati alladzina yutubuna bisyiddah wa na'udhibuhum bisyiddah. Mereka umatku yang sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka. Hum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Mereka adalah saudara-saudara kalian Muslim Indonesia. Alladzina yuhibbuna bisyiddah, alladzina yuhibbuna bisyiddah, alladzina sayuhadirukum min zannil yahud wa yu'aduna al-qudsa ila rihabikum. Mereka lah yang akan membebaskan kalian dari kezaliman dan akan mengembalikan Al-Aqsa ke pangkuan kaum muslimin. Allahu Akbar. Jamaah yang dimata Allah, pertarungan hak dan batil yang dulu dipikul para nabi dan rasul sekarang ada di pundak kita. Sadarkah kita Bapak Ibu, wafatnya Rasulullah tidak menghentikan pertarungan hak dan batil. Sekarang berlanjut sampai babak finalnya. Seperti apa babak final pertarungan ini? Undang lagi saya kembali. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu siap membebaskan Palestina? Ya, yang jauh siap sedikit. Jawab. Mau bebaskan Palestina? Siap bebaskan Masjidil Aqsa? Saya tagih siapnya nih Bapak Ibu sekalian. Angkat tangannya Bapak Ibu. Yang siap bebaskan Palestina, yang siap merebut Masjidil Aqsa dari Zionis. Angkat tangannya. Cuma beberapa orang. Berarti nggak jadi Bengkulu nih. Berarti bukan Bengkulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kami jamaah Masjid Al-Zalzalah dari Bengkulu, Indonesia, siap bebaskan Palestina, merebut Masjidil Aqsa dari siri-siri Palestina. Takbir. Baik Bapak Ibu dan Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Bapak Ibu berita kepada saya dua pasukan dari 3 pasukan yang dipilih Allah untuk membebaskan Palestina sudah terlihat Bapak Ibu. Lebih Allah.
Ini adalah Raja Arab yang terakhir, Raja Salman. Sebetulnya beliau punya adik yang bernama Mukrin bin Abdul Aziz. Namun 2015 helikopter yang beliau tumpangi ada yang menembak dan jatuh sehingga meledak dan beliau pun tewas. Maka kemudian putra mahkota jatuh ke Muhammad bin Naif, dan Muhammad bin Naif pun sudah meninggal 2017. Maka otomatis putra mahkota jatuh ke anak kandungnya sendiri, Muhammad bin Salma. Berarti tinggal satu, Ustaz. Bukankah kata Rasulullah 3 laki-laki yattatilu indakan sikur salah satu akan berperang di sisi Ka'bah kalian 3 orang. Sekarang tinggal satu, Ustaz. Ternyata ada 3 lagi, Bapak. Muncul berikutnya yang kedua, Al-Walid bin Talal. Ini istrinya. Berhijab tidak? Itu istrinya. Dan yang ketiga Khalid bin Farhan. Ini 3-3-nya putra mahkota. Muhammad bin Salman, Al-Walid bin Talal, Khalid bin Abdul Aziz. Khalid bin Farhan maksud saya. Apakah 3 orang ini yang disebutkan Rasulullah SAW? Wallahu a'lam. Kita tinggal menunggu wafatnya Raja Salman dan di musim haji serta berperangnya 3 laki-laki ini. Wallahu a'lam bisawab. Yang jelas 3 pasukan itu sudah ada dan salah satunya adalah Indonesia. Allahu Akbar.